ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup Allah lah ya tempat kita menggantungkan semua harapan. Jangan lari ke makhluk karena kita pasti akan kecewa. Maka selalu dasari semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala, berdoa kepada Allah, nanti jalan keluarnya bisa datang dari mana aja. Betul apa betul? Bu, betul apa betul? Betul, makanya kalau kita langsung mikir, minta tolong sama dia, belum tentu kita dibantu. Betul apa betul? Udah sering kita bantu, kita tolongin, giliran kita minta tolong, kagak ditolongin. Ada yang begitu ada? Banyak. Masya Allah. Oke, kita bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 yang sudah dibahas oleh guru-guru kita. Bicara tentang orang beriman, orang kafir, dan juga orang munafik. Nah, tadi yang jadi frame besarnya adalah peristiwa di mana gara-gara mulut yang salah ucap akhirnya menyebabkan kerusuhan, menyebabkan demo, akhirnya merembet kemana-mana, gaya hidup dan lain sebagainya. Kita fokus bicara mengenai karakter manusia, bukan orangnya. Ya Bu ya, sepakat ya. Silakan kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silakan boleh. Tapi yang nggak boleh ditanya adalah Ustadz, mohon maaf suami saya 3 tahun nggak pulang-pulang. Jangan ya, itu nggak sesuai tema kita ya. Ya silakan, silakan yang mau nanya yang di ujung. Mana angkat tangannya? Mana? Oh ya, oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya, menurut Islam apakah yang harus rakyat lakukan jika pemimpinnya tidak berlaku adil dan zalim? Dan apakah ada doa untuk menyadarkan para pemimpin? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bagi pemimpin yang zalim seperti apa? Ya, menghadapi pemimpin yang zalim. Nah, bagaimana? Silakan Abi Amir, fadhal. Masya Allah, ini pertanyaannya berat banget nih. Ibu Rina luar biasa Bu Rina. Tenang-tenang menghanyutkan. Penampilannya tenang-tenang aja Bu Rina. Iya betul. Ini pertanyaannya bergolak nih. Masya Allah. Jadi gini ya, setiap kezaliman itu merusak kemanusiaan. Setiap kezaliman merusak tatanan hidup. Dan setiap kezaliman menimbulkan kehancuran. Puncaknya setiap kezaliman mengundang azab Allah. Nabi memberikan perumpamaan. Hei umatku, perumpamaan kalian seperti sedang mengendarai perahu. Tiba-tiba di perahu itu ada orang yang melubangi perahu itu. Yang kalau perahu itu berlubang, air akan masuk. Kalau air itu masuk, maka perahu akan penuh dengan air. Puncaknya perahu itu akan tenggelam. Kalau perahu itu tenggelam, maka yang tenggelam siapa Bu? Semua penumpangnya. Nah, seperti itulah Ibu rakyat. Kalau Ibu menemukan ada seorang yang melubangi perahu itu, mungkin ya perahu ini adalah seperti perahu kekuasaan. Melubangi dengan korupsi, melubangi dengan kezaliman, melubangi dengan kebohongan-kebohongan, melubangi dengan penipuan-penipuan. Ya Ibu datangin itu, jangan dong, ini perahu kita takut tenggelam. Kan begitu Bu ya? Betul atau betul banget? Nah Ibu kan takut tenggelam kan? Ya makanya harus ada teguran. Nah ini yang kata Nabi, qaulu haqqin inda sultanin jair. Kamu jangan takut
untuk menyampaikan itu. Ya dengan cara yang baik silahkan gitu. Bukan dengan melakukan kerusakan yang berlebihan gitu ya. Bukan, kita ingin menyelamatkan perahu ini. Kita ingin selamat sama-sama gitu. Dan kita tahu bahwa ini perahu sedang dilubangin gitu. Nah itulah yang kata Nabi ajarkan. Jangan diem. Lakukan nasihat, sampaikan. Yang kedua doa. Nggak cukup doa ibu, doa harus ada usaha juga. Misalnya nih, ibu haus. Caranya gimana? Minum air. Bisa nggak di depan ibu ada air segelas. Ibu haus, ibu hanya doa tapi nggak diminum-minum tuh air. Bisa hilang hausnya. Yang nggak bisa, sama saja ibu. Ibu doakan, ya sama-sama. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Wahdihim subular rasyad. Ya Allah, beri mereka hidayah ke jalan yang benar. Ini doa. Tapi kalau ibu sedang melihat orang sedang melubangi, jangan diem. Pegang tangannya, jangan dong. Nanti kita tenggelam sama-sama. Itulah namanya usaha. Kalau masih nggak dengar juga? Nggak dengar juga. Tarik tangannya. Masih juga gitu. Masih terus. Jadi ditarik yang kanan, yang kiri melubangi Agak gini terus. lah tuh. Nah ini yang datang temannya masuk satu lagi ikut lubangin lagi gimana aduh, itu? nah ini dia. Makanya rame-rame tarik. Gitu baik, Masya Allah. Terima kasih banyak kami ya. Bu, saya jadi punya pertanyaan nakal nih jadinya ya gitu. Tapi nanti Abi boleh tanya. Jadi kalau misalnya udah kayak tadi kasusnya udah ditarik, dibilang ngomong baik-baik, gak mau denger. Terus yang ngebolonginnya banyak orang. Nah, kayak sekarang kan orang rame demo nih Abi nih. Nah kira-kira demo ini termasuk sesuai dengan tuntunan agama Islam nggak? Nah boleh nggak kita ikutan demo? Tapi nanti jawabnya di Abi ya. Ibu-ibu langsung, wah. Yang mau nanya siapa angkat tangan? Silakan, silakan. Ya baik, bapak-bapak. Oh ibu silakan ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nana dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Pertanyaannya, apa hukumnya dalam Islam itu apabila bagi mereka yang memiliki kekuasaan namun menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena? Oke. Baik, Ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Taufik. Izin Ustaz. Masya Allah pertanyaan hari ini berat-berat Ustaz. Nyerempet Ustaz ya. Ternyata ibu-ibu nih. Betul. Iya ini the power of emak-emak. Iya. Tapi yang menjawab bukan saya tapi Quran. Quran yang menjawab. Di dalam surah Al-Alaq ayat ke-6 Allah memang sudah menyampaikan dengan jelas. Kalla innal insana layatagha. Ar-ra'ahus taghna. Manusia itu memang punya mental semena-mena tuh. Togoh, melampaui batas. Apalagi kalau dia melihat dirinya itu sudah cukup. Sudah tidak butuh yang lain. Makanya manusia paling sewenang-wenang di muka bumi. Allah rekam di dalam Al-Quran itu. Siapa namanya? Firdaus. Siapa yang jawab Firdaus tadi? Firdaus surga tertinggi itu, subhanallah. Fir'aun, sampai Nabi Musa, Allah perintahkan untuk mendakwahinya dengan kalimat, idhab ila fir'auna innahu togho. Musa datangi Fir'aun tuh, karena sudah melampaui batas. Kenapa Fir'aun disebut melampaui batas? Karena Allah ciptakan sebagai hamba Allah, malah dia ngaku Tuhan. Itu puncak melampaui batasnya itu ketika ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku ini Tuhan yang tinggi. Jadi Fir'aun itu bukan tidak mengakui Tuhan. Tapi Fir'aun itu dia mengaku lebih Tuhan dari Tuhan. Oh, itu parah itu kan. Nah lihat orang-orang yang melampaui batas ini punya kuasa sewenang-wenang, punya harta sewenang-wenang. Maka surah An-Naba menjawab. Apa hukumannya? Ini ngeri ibu bapak. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh jahanam itu mengintai. Jahanam itu
lubang yang dalam. Ya, lubang yang dalam. Dia ngintai terus. Siapa? Inna jahannama kanat mirsoda litogina ma'aba. Bagi orang-orang yang sewenang-wenang melampaui batas. Dan siksanya Allah katakan, labithina fiha ahqaba. Dia tinggal, ahqaba itu abadan-abadan. Ya, terus 80 tahun diulang lagi terus dan siksanya makin pedih. Labithina fiha ahqaba. La yadukuna fiha bardawala syaraba. Gak dapat minuman itu. Ya, tidak merasakan kesejukan dan tidak dapat minuman illa hamiman wa ghassaqa. Ini adabnya, kecuali hamim. Hamim itu air mendidih, air panas. Air panas. Kemudian ghassaqa itu adalah nanah dingin. Baunya busuk. Kata ulama, kalau nanah ini satu tetes jatuh ke muka bumi, maka seluruh penduduk bumi akan mencium bau busuknya dan mati seketika. Naudzubillah. Itulah hukuman bagi orang-orang yang sewenang-wenang. Allahu a'lam bishawab. Allahu yubariku fik. Masya Allah. Bu Nana udah kejawab ya Bu ya? Ibu-ibu juga ya? Silakan, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Oke, pertanyaan saya Abi. Nah, kalau kayak tadi kembali lagi ke pertanyaan awal, mengingatkan orang yang kita pilih, baik itu pemimpin ya, entah itu pejabat, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, termasuk juga yudikatif ya, penegak hukum, eksekutif pemerintahan dan juga di dewan ya, perwakilan rakyat. Kita coba ngomong seolah-olah tidak didengar karena kebijakan-kebijakannya terasa membebani masyarakat. Akhirnya masyarakat meletup ya, demo. Nah, boleh nggak sih kita demo? Karena begini, kalau dibilang merasakan berat bebannya, kita mungkin sebagian merasakan bebannya berat, tapi mungkin orang-orang tertentu mereka belum merasakan itu, masih menganggapnya wajar. Nah, buat kita yang merasakan itu, boleh nggak kita demo di dalam Islam? Ada nggak hal-hal yang mengatur soal itu? Silakan Abi. Ya. Sebelum membahas tentang masalah demo, Abi Amir ingin ngingetin semua jemaah Cahaya Hati Indonesia dan seluruh pemirsa di mana Anda berada. Jadi seharusnya setiap pemimpin ini meniru seperti kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Di hari pertama Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai pemimpin, dia mengatakan bahwa ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taati aku selama aku ikut Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullah fala ta'ata li alaikum. Kalau ternyata aku sudah melanggar ajaran Allah, aku sudah korupsi, aku sudah menipu, aku sudah berbohong, kamu gak usah taati aku. Itu yang ditegaskan Abu Bakar Siddiq pertama kali. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun inti. Kalau kalian antara kalian ada yang lemah, aku akan turun tangan menyelamatkan kalian. Wal qawiyyu fikum dha'ifun inti. Di antara kalian yang kuat, ayo dampingi aku, ayo bantu yang lemah. Begitulah seharusnya setiap pemimpin. Jadi sebetulnya Bunda, ini persoalan rakyat hanya satu, butuh ketegasan seorang pemimpin. Dia mengatakan seperti Abu Bakar Siddiq. Itu aja. Nah, kalaupun mungkin ya Bu ya, Bu. Ya Bu. Kalau Ibu ngomel itu sama dengan demo enggak Bu? Iya, ketika sudah uang belanjaan sudah enggak nyampe ke Ibu. Kemudian apa Bu lagi? Dompet sudah mulai kosong. Kan Ibu ngomel tuh. Nah itu demo enggak? Ya gitulah, seperti itu sebetulnya. Tapi kalau sampai merusak TV, merusak kaca, ya janganlah Bu lah gitu. Ya gitu-gitu aja. Ya silahkan menyampaikan pendapatnya ya. Jangan sampai anarkis gitu aja Ibu ya. Ya ngomel-ngomel enggak apa-apa Pak. Ngomel itu tugas Ibu. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat Ibu ngomel. Tanda Ibu sehat, Ibu ngomel. Makanya Bapak nanti pulang latihan di depan cermin, senyum. Lagi ngapain Pak? Latihan menikmati omelan kamu. Cuman bapak-bapak kalau ibunya ngomel ya lagi ngomel, ngobrol apa menceritakan unek-uneknya, jangan lapor polisi. Nanti ada ungkapan tidak menyenangkan. Ada bapak-bapak minta diurutin ke istrinya. Gimana? Terus kemudian pas diurutin, dulu sebelum menikah kamu minta urut sama siapa? Kata bapaknya, sebelum menikah saya nggak pusing. Jadi setelah nikah pusing ya.
Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Yang jelas kita doakan yang terbaik buat bangsa kita ya. Buat negara kita, kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Semoga Indonesia damai ya. Indonesia diberikan keberkahan, keselamatan, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pemimpinnya memiliki nurani dan peduli terhadap rakyat. Rakyatnya pun juga menjadi rakyat yang jujur, yang juga dalam memilih pemimpin juga bukan berdasarkan wani piro, tapi benar-benar demi kepentingan bangsa dan negaranya ke depannya. Insya Allah demi kepentingan agama. Untuk itu mari kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arsyil azim. Ya Rabb, kami hamba-Mu yang lemah yang tidak berdaya. Kami ingin hidup damai di negeri kami. Kami ingin menikmati sujud kami kepadamu. Kami ingin menikmati zikir-zikir kami kepadamu. Kami ingin menikmati kekayaan yang Kau limpahkan di negeri kami, ya Rabb. Beri kami, ya Rabb, kemudahan dalam semua urusan kami, ya Allah. Hadirkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang sayang kepada kami sebagai rakyatnya, ya Allah. Ya Rabb, kami tidak berdaya, kami butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Beri kami kekuatan, ya Allah, untuk selalu menjaga negeri kami dengan doa-doa kami, dengan zikir-zikir kami, dengan sujud-sujud kami. Ya Rabb, kami hamba-Mu, ya Allah. Kami selalu merasa indah negeri kami. Di mana-mana kami mendengar azan, ya Allah. Kami tidak jauh-jauh selalu melihat masjid di mana-mana, ya Rabb. Inilah negeri kami yang indah, ya Rabb. Terima kasih Kau telah memberikan kepada kami iman, ya Allah. Ya Allah, hadirkan kepada kami pemimpin yang beriman, ya Allah. Pemimpin yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Seperti takutnya Abu Bakar As-Siddiq, ya Rabbal Alamin. Yang selalu siap bertanggung jawab. Yang selalu minta koreksi kepada rakyatnya. Yang membuka hatinya agar selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar ya, memaknai Al-Qur'an dengan cara yang baik ya, mengkaji isi Al-Quran dan juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan semoga pemimpin kita, para pilihan-pilihan rakyat yang jadi di rumah dewan, yang jadi anggota dewan, yang jadi pejabat, yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, jadi menteri, semuanya Allah tuntun ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Allah lindungi dari keburukan dan Allah mampukan untuk memimpin bangsa kita. Dan juga kita doakan juga buat kita seluruh rakyat Indonesia agar Allah berikan kesabaran, kekuatan dan juga mau bergotong royong untuk membangun bangsa kita, bangsa Indonesia, serta menjaga apa yang telah menjadi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu saya David Halik undur diri. Semoga kita semua dimampukan untuk memberikan yang terbaik. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأذقل الظالمين بظالمين